Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8. Nama saya Bebe Devina Olivia. Nama saya Muhammad Alvan Arkan Gani. Kami akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelum Islam datang, suku Aus dan Khazraj sering berselisih dan berperang. Konflik ini sering dipicu oleh pihak ketiga, yaitu Yahudi. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perubahan besar karena banyak anggota kedua suku itu masuk Islam. Islam mempersatukan mereka dalam satu ikatan keimanan, menghilangkan kebencian, serta menanamkan prinsip bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Berikut kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Setelah masyarakat Madinah memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinari mereka bahwa Islam adalah agama yang menolak diskriminasi dan mencintai perdamaian. Perkembangan pemerintahan Islam di Madinah dilakukan dengan beberapa kebijakan besar, di antaranya yang pertama yaitu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nabi menyatukan kaum Muhajirin, yaitu pendatang dari Mekah, dan Ansar, penduduk Madinah. Mereka saling membantu, menghilangkan kecemburuan sosial, dan menumbuhkan persatuan yang kuat sehingga menjadi kekuatan umat muslim. Yang kedua yaitu menetapkan dasar politik dan tatanan sosial atau Piagam Madinah. Untuk menyatukan berbagai kelompok termasuk Yahudi, Nabi membuat Piagam Madinah dan melindungi hak-hak setiap kelompok. Isi penting Piagam Madinah antara lain yang pertama yaitu kerjasama dan pertahanan. Kaum Yahudi dan Muslim wajib ikut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Yang kedua yaitu kebebasan agama. Kaum Yahudi tetap memeluk agama Yahudi, begitu juga Muslim tetap dengan Islam. Semua Yahudi dari suku manapun mendapat perlakuan yang sama seperti Bani Auf. Yang ketiga yaitu hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Yahudi dan Muslim saling membantu menghadapi musuh. Keduanya harus berbuat baik dan saling mengingatkan jika terjadi kezaliman. Dan yang keempat yaitu keamanan kota Madinah. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat. Di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid, tanah tempat perjemuran kurma milik Sahal dan Suhail bin Amr, dua orang anak yatim yang semula bermaksud menghibahkan dibeli oleh Rasulullah untuk dibangunin masjid. Tujuan membangun masjid adalah sebagai tempat ibadah, belajar, pertemuan, memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan membicarakan strategi dakwah. Masjid itu sekarang bernama Masjid Nabawi. Lalu tanah tersebut dibeli dengan harga yang pantas, sebagai contoh bahwa harta anak yatim harus dipelihara oleh umat Islam, bukan untuk dipermainkan. Lalu menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Di bidang sosial, Nabi Muhammad mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, agar kaum muslimin saling mendorong dan membantu. Lalu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam, dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah SAW adalah 1. Penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis, karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis kemudian dibaca oleh kaum muslimin. Lalu yang kedua, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami